suku Nias sudah ada sebelum kemerdekaan. Jadi kalau ingin diakui di Sungai Buloh, ya melapor lah. Nah, kenapa saya pernah dulu pergi ke Nias? Mereka tanya sama saya, ini contoh ya Bu. Kamu siapa? Saya Nias Minang. Kenapa kamu bilang kamu Nias Minang? Ya, contohnya aja, jangankan bapak saya lahir di Minang, kakek saya masih lahir di Minang, makanya saya tidak berani bilang saya sepenuhnya orang Nias. Ya. Kalau dia non Islam, dia bisa masuk kepada, karena di Minang kan ada Islam, ada non Islam. Dia kalau dia maunya ya melapor kepada mana, besok kami masuk keluarga. Jadi yang kami akui suku hanyalah suku Nias. Apa permasalahan suku Nias? Mereka menyelesaikan. Kalau tidak bisa menyelesaikan, dia yang baru informasi kepada kami. Suatu kebanggaan sama Wali Korong khususnya di Sungai Buloh Barat ini. Kenapa? Ya kan, masyarakatnya bisa dikatakan bukan cuma Muslim aja, bukan cuma Minang aja. Dua suku loh yang dijaga. Kalau sempat akur yang dua suku ini luar biasa Wali Korongnya. Waktu di zaman Belanda, keberadaan orang Nias ini, karena orang Nias tentu yang memimpinnya juga orang Nias. Ya kan? Nah, kenapa orang Nias yang memimpin selalu? Ya, kenapa enggak orang yang dari luar, orang Nias yang memimpin? Sebab bahasa. Menyangkut dengan bahasa Nias udah beda. Ya kan? Dulu nggak ada bahasa Nias ini bisa membacakan bahasa Indonesia. Bahasa Minang nggak ada. Ya kan? Cuma sedikit, ya, ibaratnya putus-putus. Makanya pemerintahan zaman Belanda menunjuk salah satu suku Nias ini menjadi kepala kampung, tukang atur banyak. Ya, dia untuk keninir masyarakat Nias yang ada di Tanjung Basong di Sungai Buloh ini. Sungai Buloh itu kan daerahnya itu datanya sekitar 1910, pokoknya di atas 1910 ya. Tapi dia datang ke Sungai Buloh itu karena dia mengolah tanah. Mengolah tanah itu harus minta izin kepada pemuka adat di Sungai Buloh. Di waktu itu menurut ceritanya datang menghadap ke Sungai Buloh, dia minta izin ke Nias Buloh untuk menggarap tanah di Sungai Buloh. Iya. Ame dalam jula, iya, nobas, iya, ame dalam doh, nufahu, iya, emangnya lama nih, satuan nih, iya, basatuan di kamar, iya, ini ofeta ibu tajuk basu, itu, namanya susatu bakal, iya, namanya si mana tuangu, iya, si iya, si mana dono, iya, mana minum iri jatua, iri jatuh panua, satu panua di kamar, iya.
tentu mangawli kumangnya wangu kan ya mamane fefu lo hede mamane wis pada bersama apa maaf gitu. Jadi adat kami yang ada di Padang ini sepertinya campur. Ya, disatukan adat Nias tadi sama adat Minang. Ya. Di Nias ini kalau cara adatnya beda pula. Ya kan? Karenanya cuman adat Nias ini kita nggak pernah ke sana gitu. Ya kan? Kita hanya lahir tuh pada kita di sini. Jadi adat kita Nias yang ada di Kota Padang ini campur. Ada stim adat Minang, ada stim adat Nias. Kena salah higa leno. Itu asli lego mah. Salam 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 dengan salam dong. Salam. Kalau itu dia tong. Ayo. Kalau jadi sampai keluar. Ini sambung-sambung jangan Kalau di Tanjung Basong ini siapapun apapun orangnya ya seperti orang Batak dia beli tanah di sini dia harus melakok kalau dia Kristen harus ke Bapak Pengulu itu dia orang tua dia lagi seperti orang Jawa ada yang Kristen ya, yang Kristen ke Bapak Pengulu yang beragama Islam nanti kan ini mama. Nah, kita senang loh. Malah kalau di ini sempat orang luar mengatakan kenapa ini bukan seperti ini dia cara adat kita Nias. Yang di sana kami bilang, yang di sini kami harus di sini. Tumpah darah kami di sini. Ini susah payahnya dulu nenek moyang kita yang duluan datang ke sini. Bagaimana untuk mempersatukan ini? Ya, mempersatukan baju sistem adat. Tempat-tempat adat itu orang Minang punya. Kalian ambil gambar depan. Kira-kira berapa luasnya? Berapa ya? Pemakaman luas lah. Luas Kira-kira termasuk yang ini, cuman yang isinya dulu kan ini. Iya. Jadi sekitar 100 kali berapa ya? Sekitar 100 kali 50. 50 lah. 100 kali 50. Kalau posisinya dua tempat. Ada di tempat yang lama di daerah irigasi. Irigasi di sebelah ya di ujung irigasi. Oh, irigasi. Cuman mungkin kalau digajang ke sana jauh. Itu kapasitas ada berkisar 120 orang lah. Oh, gitu. Iya. Kalau ini udah berapa lama ini, Bang? Lamanya kuburannya di sini? Kalau dari tahun awalnya tuh Udah nggak bisa kami pun nggak bisa diapakan. Cuma karena ini dari istilah dari nenek dulu moyang. udah ada di sini. Ya. Dan ini pun bapaknya. Datuk Orang Mudo. Datuk Rajo Mudo. Rajo Mudo. Itu namanya ada tuh. Ini D Dalinaso. Ini marganya Harefa. DT ini Datua. Erni Rajo, ini Mudo yang kedua. Jadi singkatan cepatnya Dalinaso Harefa, Datua Rajo Mudo yang kedua. Nah, itu. Lahir berapa itu? Lahir 1935. Tanggal 10 bulan 3 1935. Meninggalnya 2005. Raban tu lah. Orang kan sekali-sekali waktu Natalan. Kau tapi tadi Mandri, Tuhan Neri. Abas ini Tuhan Neri, Abas kalau Padangnya Penghulu. Sama ayo orang tadi apanya? Waduh di foto cek penguluang, kami rambut penguluang. Hah? Yang orang tua? Orang tua tu lah ngomong. Risiko tinggi sama Malaysia.
Satuan luasanku enai anyo simbasanku. Iko Pak, Ibu, Mak Datuk adalah dosen dari Universitas Negeri Padang. Kebetulan Ambo adalah dosen untuk mata kuliah pendidikan multikultural. Jadi itu sebuah terobosan sebenarnya. Terobosan kalau awak mendatangi masyarakat awak di Minangkabau kok. Nilai-nilai aku yang adut dengan masyarakat awak terkait dengan multikultural. Karena apa Pak? Multikultural di Indonesia tuh banyak sekali peristiwa konflik. Kami di Sungai Buloh ada 6 balai nenek mama. Ya, dan 5 suku. Jadi 6 balai mak 5 suku. Kemudian termasuk sanak kami yaitu suku Nias yang ada di negeri Sungai Buloh. Di siko ketemulan penghulu itu, ya itu. Ambo hanya garis besar saja Ibu. Hanya ada bedanya sedikit. Maksudnya kayak itu. Di siko Ambo kepala suku. Jadi istilahnya penghulu itu seolah-olah kepala suku. Kalau di awak di siko datua. Tuh, datuanya. Kalau Ambo ndak sukunya Jawa, Haripa apa segala macam, Ambo komandannya. Nah, itu bedanya saja. Kalau orang suku Nias ada jelas itu. Kalau ada keluar masuk orang suku Nias, tanggung jawab kepada Mak Datuk, pengurus suku Nias. Apa permasalahan suku Nias, mereka menyelesaikan. Kalau tidak bisa menyelesaikan, dia yang baru informasi kepada kami. Jadi untuk suku Nias kita percayakan kepada pengurus suku Nias. Jadi apa permasalahan, mau kawin, mau apa, dia tanpa izin penunggu kami. Jadi kalau ada suku Nias yang lapor sama kami, mereka kami konfirmasi kepada penghulunya dulu. Kemana penghulunya, baru penghulunya menyelesaikan. Jadi memang penyelesaian itu bertingkat. Amaknya nih, amaknya suku Kristen gitu. Minantunya, anak-anaknya Islamnya tinggal di pertengahan orang Kristen loh memang. Loh, agamamu, inyo puasanya bu. Nggak jadi masalah deh kami itu. Kadinya datang di keluarga awak kan tibonya kan kandungan semandua itu dihargai ini semandua man. Ini agamamu yang beda aja kandungan tadi sama ya. Tahu deh itu. Aneh kan Bu ya, satu rumah dua agama. Tapi nggak jadi beda-beda kan. Gadangnya mau gadang. Oh, kalau gadangnya itu ketergantungan bang. Makanannya. Ionya terbagi-bagi kegunaannya mah. Oh, artinya kalau kita di dalam kerapatan adat misalnya beralek acaranya kuno. Ya kalau kuno istilahnya harus pakai iko. Ada ketek ya loh. Kalau cibo dialek ketek, kalau awak di siko indak seperti itu. Kalau dialek kuno kita pakai terkecuali, aku pakai terkecuali seperti nenek mama, seperti ambul nenek mama enak. Kok contohnya kalau baralek bisa dipakai istilahnya kalau meninggal kami atau ambo meninggal, hadeknya harus pakai iko. Ternak babi istilahnya bukan untuk dipergunakan membeli ini segala macam, istilahnya untuk dagang enggak. Untuk hadat artinya kami suku Nias. Enggak lo boleh de paling batiknya 3 istilahnya itu memang untuk hadat. Jadi kalau untuk perselanakan adat sebenarnya itu tidak ada permasalahannya. Enggak ada permasalahannya. Contoh, kalau kena itu kebutuhan adat setiap adat Nias, mereka menghalangi, oh ini tidak boleh di sini, tidak.
Cuman kita harus saling menghargai. Ya. Apapun di sana nanti kita sistem acara kita, ya kan? Sistem acara pesta, kita ngundang kita orang Minang, ya kan? Yang di sekitar kita. Pestanya beda juga, kita bedakan. Kalau cara adat Nias kan memakai ada seperti babi tadi kan. Kalau kita ngundang saudara kita yang di samping yang suku Minang, itu nggak harus di hari itu. Sama bapak penghulu dulu, kakak bapak penghulu sekarang, diundang orang Minang itu untuk masak. Langsung, ya, diundang orang Minang, tolong masak ini nanti untuk tamu kita yang di Pasar Usang atau di sekitar yang lain. Saya ngundang ini, saudara-saudara saya orang Minang. Nah, datang diambil itu. Ibu-ibu orang Minang, tolong masak ini. Sudah kebiasaan bagi kami orang Minang. Bahwa dalam perkawinan harus diadakan suatu kedatangan ponakan kami, yaitu ingat nanti untuk meminta berkat Tuhan dan meminta berkat dari Nuhu dan Subaya. Tuhan kiranya ingat nanti keponakan kami dengan Tuhan. Jemaat kita dari sini mayoritas dulu orang Nias, dan orang Niasnya yang kebanyakan yang lahir dari Tanjung Basung ini. Itulah yang keunikan, mungkin karena rasa memiliki kami, terutama masyarakat Nias akan di sini rasa memiliki yang sangat tinggi, sehingga kami menganggap kami sudah bagian dari negeri ini. Ya, jadi sudah merasa memiliki dan merasa bagian yang sudah harus kami pertahankan, dan itu sudah ditumbuh kembangkan dan dari awal, dari nenek moyang kami sudah ada hal itu kami, jadi kami tinggal meneruskan dan melanjutkan saja tradisi apa yang sudah dimulai oleh nenek moyang kami. Masyarakat Nias di sini setiap tahun tanggal 17 kita ambil bagian merayakan 17-an, khususnya masyarakat Onon Nias. Itu tradisi dari Nias, dan kita walaupun kita di perantauan itu tidak boleh kita hilangkan. Itu kita wariskan walaupun kita di tanah rantau. Ciri khas dari Nias selalu kita bawa di tanah rantau ini. Sukses untuk masyarakat Nias.
pada saat ini Bapak, kami akan melaksanakan tradisi lompat batu yang telah menjadi adat kami di Pulau Nias. Dan walaupun kami berada di daerah perantauan, dan kami tetap untuk melestarikan budaya ini. Iya, mana? Putaran itu yang indah sekali. Bye.